Ibu, hari ini kita akan sama-sama mengetahui lebih lanjut tentang budaya positif. Di masing-masing sekolah itu tentunya sudah memiliki nilai-nilai yang mengarah kepada budaya positif. Tetapi di sini hari ini kita akan belajar lebih dalam. Kalau menurut pendahulu kita sebelumnya, budaya positif itu apa dan seharusnya itu bagaimana? Seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang sudah mengerjakan aplikasi pembelajaran Merdeka Mengajar di HP pasti sudah belajar ya tentang Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan itu seperti apa sih? Kemudian di sini lebih dikaitkan dengan hubungannya dengan budaya positif di sekolah. Nah, untuk budaya positif ini nanti akan kolaborasi dengan BK untuk KGB minggu depan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan, mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kalau profil pelajar Pancasila kalau kita tarik lebih dalam, sebenarnya itu sudah sama dan sudah termasuk dalam nilai-nilai Petra, yaitu nilai-nilai RIS. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, di sini kalau dikatakan disiplin positif, apakah disiplin itu lebih atau mengarah ke peraturan? Nah, nanti kita lihat apakah disiplin di sini itu mengarah ke pengaturan atau lebih ke pemaknaan individu dari murid itu sendiri. Oke, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara ini tentunya sudah Bapak Ibu sudah belajar ya di aplikasi mengajar itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan atau guru itu fungsinya untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Segala kodrat ini bisa kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu apa? Bagaimana siswa itu belajar masa kini tetapi masih diselaraskan dengan budaya Indonesia. Kemudian kalau kodrat zaman, siswa belajar tentang IT untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi budayanya masuk, perkembangan zamannya juga agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai manusia, tujuan utamanya itu apa sih? Kita semua pasti tujuan utamanya adalah bagaimana kita itu hidup dengan bahagia dan merdeka sebenarnya. Nah, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini menurut KHD kita itu diminta untuk memaksimalkan potensi anak. Memaksimalkan potensi anak tentunya sesuai dengan potensi yang dimiliki anak, bukan atas kemauan kita, tapi atas kesadaran dan potensi siswanya sendiri. Kemudian di sini pembelajarannya berpihak kepada murid, artinya siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian kita sebagai apa? Kita di sini sebagai fasilitator atau penuntun, di mana siswa mengontrol pelajarannya sendiri. Nah, kalau di sini pasti kita mikir ya, kalau kita mengontrol pelajarannya sendiri, bagaimana kalau kita tidak terkontrol? Itulah fungsinya kita sebagai pendidik untuk berfungsi sebagai fasilitator atau penuntut. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang tidak tepat di siswa, kita fungsinya adalah menuntut, di mana siswa lebih aktif dan kita sebagai penuntut. Oke. Untuk yang pertama ini ya, perubahan paradigma belajar. Kalau misalkan kita ingin berubah ya, tentunya kita harus paham paradigma belajar itu seperti apa. Nah, di sini kita akan game ya. Jadi saya minta nanti 1 atau 2 orang maju ke depan. Yang pertama, saya berikan kertas kosong di sini. Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang menurut Bapak Ibu paling berharga, gitu ya. Nanti ini saya berikan ke beberapa orang saja, mungkin tidak semua. Mungkin Bu Tiur, mungkin bawa alat tulis atau tidak? Bawa alat tulis? Oke, pensil aja loh.
Jadi Butiur menuliskan apa yang menurut Butiur itu sangat berharga dalam kehidupan. Kemudian saya berikan ke PLT. Oke, silahkan dituliskan apa yang menurut Bapak Ibu, Ibu-ibu ya berharga di dalam kehidupannya ini. Mungkin yang lain juga mungkin bisa berpikir ya apa dalam kehidupan Bapak Ibu yang paling berharga. Oke, sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Oke, Butiur bisa maju ke depan yang sudah. Iya. Hal yang paling berharga dalam kehidupan ini bisa digenggam. Pokoknya itu adalah kayaknya Butiur sesuatu yang paling berharga. Orang-orang ini ada bagaimana ya. Kemudian saya bagus ini depan. Jadi di sini Bel sesuatu yang paling berharga menurut Butiur dan sangat berharga dalam kehidupan. Di sini ada bagus ini. Bagus ini mau meminta atau Butiur sesuatu yang berharga tersebut dengan cara boleh dibujuk, boleh dicubit, boleh digelit, mencintai kamu. Mungkin boleh silakan bagaimana teman-teman supaya bisa indah atau bagus. Ayo. Kenapa gue makan itu lagi? Baik, berapa sih? Berhitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Gimana ya? Gimana kira-kira? Berarti harus benar. Apapun yang menurut Butiur berharga dalam saya. Iya benar. Ya. Tak boleh. Bayar yang asik. Jadi harganya kata Julian. Mana? Jangan ngambil sama. Cek dulu. Sudah, apakah bagus ini masih mau berusaha? Saya tidak mengambil barang kalau barang sudah saya diambil sendiri yang mana? Gak bisa ini masih ada desain. Bos, di sini kok nggak boleh. Tapi harganya tidak boleh. Nggak bisa. Oke, tidak bisa. Oke, terima kasih dulu. Sekarang saya mau bertanya ke Butiur. Mengapa benda itu atau barang itu yang Butiur miliki itu sangat dipertahankan? Karena nggak ada gantinya. Karena nggak ada gantinya. Kalau ada alasan lain dan nggak ada gantinya, nggak ada ganti. Kalau gimana? Kan cuma nggak terjadi. Oke, jadi di sini Bogor tidak mau memberikan apa yang tidak ini karena tidak ada gantinya dalam kehidupan Butiur.
Oke, dari peristiwa barusan yang tadi, ada yang bisa kesimpulan apa yang bisa dipelajari? Mungkin Bu Ria atau Bu Desi, kira-kira dari kejadian ini tadi ada yang bisa dipelajari? Kira-kira apa yang bisa dipelajari? Ya, ada sesuatu yang untuk mendapatkan sesuatu yang berharga perlu perjuangan. Jadi tadi bagus sih, sangat berjuang ya. Membujuk masih belum bisa ya. Meluk-meluk belum bisa. Udah memegang tangan lagi belum bisa. Oke. Mungkin ada kesimpulan lain yang bisa ditarik. Kira-kira yang bisa kita jadi apa dari kejadian ini? Desi mungkin? Tidak mudah melepas hal yang berharga, karena ini sesuatu yang paling berharga. Jadi untuk melepasnya kita sulit untuk melepasnya. Oke, mungkin ada kesimpulan lain yang bisa ditarik? Kenapa Bu Elsi? Perlu pendekatan khusus gitu ya. Jadi harus mengenal dulu Bu Tiur gimana gitu ya. Kira-kira apa yang bisa merubah pemikirannya Bu Tiur gitu. Kalau misalkan Bu Elsi mendekati Bu Tiur, terus udah tahu tuh Bu Tiur tuh sesuatu yang sangat berharga tuh A, kemudian ada lagi sesuatu yang sangat berharga tuh B. Kira-kira kalau misalkan Bu Elsi membujuk, mendekati, kira-kira gimana? Misalkan ditukar dengan sesuatu hal yang lain yang menurut Tiur tuh berharga juga. Tiur tuh tahu sesuatu yang berharga itu bukan cuma duit, tapi ada sesuatu yang lain yang berharga juga. Kira-kira kalau mau ditukar boleh nggak? Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Jadi ini benar-benar yang number one ya. Ini itu tetap prioritas paling tinggi. Oke, ada kesimpulan lain, Bapak Ibu? Oke, belum ada ya. Tadi sudah banyak sekali kesimpulan dari Bapak Ibu. Apa? Silakan kembali Bu Tiur. Oke, Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana jerih lelahnya Bu Agustin ketika meminta sesuatu yang sangat berharga di Bu Tiur. Inti dan kesimpulannya apa? Inti dan kesimpulannya adalah kontrolnya itu ada di siapa? Ada di saya, ada di Bu Agustin, atau ada di Bu Tiur? Kontrolnya ada di Bu Tiur. Jadi yang bisa mengontrol seseorang itu siapa? Diri sendiri. Yang bisa mengontrol seseorang itu adalah diri sendiri. Kalau misalkan di sekolah ini ada peraturan, contoh sederhana, peraturan masuk harus pukul 7.25. Yang bisa mengontrol siswa itu siapa sebenarnya? Diri sendiri. Sebenarnya motivasi itu ada dua ya, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik dari dalam diri. Cuma yang diharapkan yang utama itu adalah motivasi intrinsik. Gitu ya. Untuk lebih dalamnya nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, di sini ada pengertian disiplin. Ya, ada 3 pengertian disiplin. Yang pertama adalah menurut KHD ya. Menurut KHD di sini di mana ada kemerdekaan, di sekolah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi sebenarnya setiap kita itu memiliki bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan sesuai dengan kesadaran dirinya. Tetapi kalau misalkan itu tidak tepat, maka diperlukan, sini tuliskan, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak tepat, maka memang perlu orang lain sebagai penuntun atau fasilitator. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Merdeka di sini artinya apa? Merdeka di sini artinya pada dasarnya atau kedepannya nanti kita harapkan siswa dengan kesadaran diri
melakukan sesuatu yang baik. Jadi bukan atas dasar hukuman, bukan atas dasar konsekuensi, tapi atas dasar kesadaran siswa sendiri. Kemudian yang ketiga adalah Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan sebenarnya oleh Petra kita sudah difasilitasi untuk mempelajari nilai-nilai kebajikan itu. Ada begitu banyak nilai-nilai kebajikan, tetapi di himpunan PPK Petra, nilai-nilainya kita apa? Di kelas sorry. Jadi nilai-nilai kebajikannya adalah RIS. Di situ ada respect, kemudian ada advance, kemudian ada internalize, kemudian ada share, kemudian ada empower. Masing-masing nilai itu pun masih ada cabangnya masing-masing ya kalau kita pelajari. Nah, itu sebenarnya sudah mencakup profil Pancasila yang diinginkan oleh Diklat. Kemudian di sini yang ketiga adalah menurut Dian Husein ya. Kata disiplin berarti dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betapa betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi memang diharapkan di sini motivasi-motivasi yang ada dalam diri kita itu adalah motivasi intrinsik. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik memang tidak mudah. Untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa tidak mudah. Kita aja nggak mudah, apalagi kita menanamkan pada siswa motivasi intrinsik gitu ya. Misalkan saya saja untuk pinjam itu batasnya jam 6.20. Pasti ada motivasi kenapa aku harus datang sebelum pukul 6.20. Alasannya ada macam-macam ya. Mungkin ada alasannya, ada yang nggak mau dihukum gitu ya. Yang kedua, mungkin adalah alasannya supaya aku terlihat baik. Yang ketiga, memang sadar aku ini orang yang berkualitas, aku harus datang lebih awal. Jadi motivasinya setiap orang beda-beda. Kita termasuk yang mana? Yang bisa memilih adalah diri kita sendiri. Nah, kita untuk memiliki motivasi intrinsik aja gak mudah, apalagi kita menanamkan ke siswa. Itu memang tidak mudah kita menghindari. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama ini merupakan motivasi dari luar ya, ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya rasa banyak ya kita atau siswa yang melakukan suatu motivasi ekstrinsik. Apakah itu salah? Enggak juga, itu tidak salah. Karena apa? Karena kita manusia ya, pasti tidak selalu sejalan dengan aturan yang lebih fair, aturan dimanapun ya, pasti ada yang nggak sejalannya, itu pasti ada. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu atas dasar motivasi ekstrinsik itu masih manusiawi atau wajar. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan apa? Misalkan besok itu ulangan, begitu ya. Terus kemudian siswa mau nggak mau harus belajar. Motivasinya apa? Motivasinya bukan supaya aku pintar, bukan. Tapi motivasinya adalah supaya aku nggak remedi, gitu ya. Jadi tidak mau ada hukuman, tidak mau ada yang didapat yang negatif gitu ya. Jadi dia belajar supaya nggak remedi, bukan supaya aku pintar. Jadi belajar bukan atas kesadaran diri, belajar bukan atas dasar kebutuhan diri, tapi belajar atas dasar aku nggak mau dihukum, aku nggak mau dapat remedi. Kemudian motivasi eksternal, eksternal juga ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Jadi lebih ke acuannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini misalkan kalau siswa itu biasanya orang tua gini ya, kalau kamu nggak remedi nanti tak belikan tas. Kalau misal kamu nggak remedi nanti kita jalan-jalan atau kita nonton gitu. Jadi ini motivasinya adalah masih motivasi eksternal.
Cuma yang diharapkan dalam pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita melakukan sesuatu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan segala sesuatu yang baik itu sebenarnya bukan untuk menghindari hukuman, bukan untuk supaya kita dapat hadiah atau imbalan, tapi bagaimana itu dari kesadaran diri dan itu untuk menghargai diri kita sendiri, untuk menunjukkan bahwa kita ini memang manusia yang berkualitas, gitu ya. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah merupakan tujuan disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sebenarnya mengacu pada manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang sulit ya. Jadi kalau misalkan kita diperintah oleh orang lain untuk melakukan suatu, misalkan kita memerintah siswa untuk melakukan hal yang menurut kita baik, ya. Tetapi bagaimana kita itu belajar untuk mendisiplinkan siswa, tetapi dia itu atas dasar perintah dari dirinya sendiri. Jadi bukan perintah dari orang lain, tapi perintah dari dirinya sendiri atas kesadaran diri sendiri. Nah, kemudian ada yang namanya keyakinan kelas. Kalau misalkan kita ingin siswa kita itu baik, siswa kita itu melakukan apa yang baik bukan hanya atas dasar mengikuti peraturan. Peraturan itu dibuat oleh sekolah, contohnya gitu. Peraturan itu yang membuat ada orang lain, tapi melakukan dalam siswa. Kenapa kok di sini disebut sebagai keyakinan kelas? Artinya apa? Artinya keyakinan itu akan dibuat bersama-sama dengan siswa. Di mana siswa itu pengennya hal yang baik gitu ya. Nah, nanti ketika segala sesuatu keyakinan atau bisa dikatakan sebagai peraturan atau dikatakan sebagai sesuatu yang disiplin itu muncul dari siswa sendiri, berarti itu kan sesuatu yang motivasi implisit datangnya dari siswa sendiri, bukan atas dasar peraturannya kamu harus melakukan tapi itu bukan atas dasar keinginan dia. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi nanti di materi KGB yang kelas 9 memang kita kolaborasi dengan kelas 9. Di sini nanti pada akhirnya masing-masing kelas itu akan membuat keyakinan kelas. Tentunya didampingi oleh Bapak Ibu wali kelas dan mentor yang ada di kelas. Jadi kita mulai dari kelas 9 dulu bagaimana mereka menentukan keyakinan-keyakinan yang terbaik di kelas tersebut, dan nanti diharapkan keyakinan-keyakinannya itu dipajang di kelas dan ditandatangani oleh seluruh siswa. Artinya seluruh siswa menyepakati hal tersebut, dan itu akan dilakukan bukan hanya dengan wali kelas tetapi sepanjang jam pelajaran, gitu ya. Kalau misalkan memang ini dimulai dari kelas 9 dulu karena materi KGB yang bisa masuk adalah materi yang kelas 9 ya. Yang kelas 7 sampai kelas 8 bisa sama. Oke. Sebagai salah satu bentuk penanaman disiplin positif untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi nilai yang diyakini oleh siswa atau motivasi intrinsik itu bisa menimbulkan atau berdampak sesuatu yang lebih positif. Karena apa? Karena siswa melakukannya bukan atas dasar paksaan, bukan atas dasar tekanan. Kalau misalkan saya menyuruh siswa untuk kamu harus pakai sabuk gitu ya, tetapi saya melakukannya itu dengan nada tegas dan marah, justru akan menimbulkan sakit hati di siswa. Dia tidak akan masuk pesan moralnya, akan masuk, tetapi malah dia akan sakit hati dan mungkin marah. Mungkin dia akan mengikuti apa yang saya katakan, mungkin, tapi itu bukan atas dasar kesadaran dia sendiri. Itu atas dasar karena dia nggak mau ribut ke depannya, karena dia nggak mau ada hukuman, karena dia nggak mau ada sanksi. Jadi melakukan atas dasar melakukan, tetapi dalam hatinya mungkin jengkel dengan gitu ya. Jadi pentingnya motivasi intrinsik itu adalah supaya siswa di sekolah kita atau di kelas kita itu damai. Jadi kita
Kalau misalkan ada siswa yang telat masuk kelas, kita memang perlu meredam dulu gitu ya. Kamu kenapa kok telat? Alasannya apa? Itu artinya apa? Artinya siswa tahu bahwa kita care sama dia. Nggak langsung judge, oh kamu telat, kamu harus fokus belajar di luar. Dan kayak gitu. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita care dengan siswa. Kenapa kalau kamu telat? Kamu pasti punya alasan. Gitu. Setiap orang tuh pasti punya kesalahan. Gunis banget memang bermasalah. Tapi bagaimana kita memperbaiki kalau kita sadar itu salah? Bagaimana kita mau memperbaiki itu? Nah, kedepannya kalau misalkan kamu nggak mau hal ini terjadi, kalau kamu tahu ini hal yang tepat, kamu tetap lakukan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mengacu pada siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Permasalahan atau ya permasalahannya atau bagaimana cara penanganannya bukan dari saya, tetapi atas dasar siswa sendiri sadar apa yang menjadi kesalahannya dan apa yang harus dia lakukan. Itu poin pentingnya, dimana sangat penting motivasi intrinsik karena untuk melakukan sesuatu supaya siswa itu bahagia, nyaman dan tanpa tekanan ataupun paksaan. Makanya perlu diketahui atau perlu dibuat keyakinan kelas seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu memang yang paling acuannya memang peraturan kelas ya. Peraturan itu sesuatu yang memaksa begitu, tetapi peraturan itu merupakan bagian dari keyakinan kelas. Kalau misalkan siswa itu memiliki keyakinan kelas, pasti dia akan melakukannya. Ketika keyakinan kelas itu terbentuk dan dilakukan oleh seluruh siswa, maka nanti akan timbul yang namanya lingkungan positif. Ketika lingkungannya sudah positif, maka akan ada yang namanya budaya positif. Gitu ya. Kapan lalu saya dengan teman-teman ketika jaga di depan, kita membahas sama Mbak Agustin, sama siapa lagi itu ya. Tidak semua siswa itu nyapa gurunya ya. Jadi memang banyak siswa yang menyapa gurunya, tetapi belum semuanya melakukan. Meskipun kita itu ada di depan gerbang, ya. Siswa itu tahu bahwa gurunya itu berdiri di situ, tapi tidak semua dari mereka itu mau menyapa kita. Nah, kenapa hal tersebut itu bisa terjadi di lingkungan yang notabene setelah Kristiani gitu ya, dimana kita kan setiap Jumat ada PD, setiap Jumat ada KGB, kita setiap pagi ada renungan, tetapi ternyata setiap pagi yang kita lakukan tuh belum mampu menyadarkan siswa secara penuh dan semuanya untuk melakukan hal yang paling sederhana, menghargai gurunya, menganggap gurunya aja. Ternyata belum semuanya seperti itu. Jadi itu PR-nya kita. Sebenarnya ini PR mulai dari diri saya sendiri sebenarnya. Diseminasi ini merupakan tugas Bapak Ibu. Sebenarnya ini saya mulai lakukan dan berubah itu mulai dari diri. Saya melakukan hal ini karena saya harus melakukannya, begitu ya. Sama halnya saya mengikuti guru penggerak awalnya atas dasar diminta, jadi belum motivasi intrinsik dari saya sendiri. Gitu. Tetapi saya orangnya adalah orang yang mau belajar. Jadi ketika saya melihat ada sesuatu yang positif yang bisa saya pelajari, maka lama-lama timbullah motivasi intrinsik dalam diri saya. Begitu pula mungkin dengan siswa. Mungkin siswa pula ketika kita ada suatu hal yang kita anggap baik, mungkin itu belum muncul motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Tapi kalau misalkan lama-kelamaan siswa tersebut menyadari oh hal ini baik, ternyata buat aku. Nah itu lama-lama akan muncul motivasi intrinsik dalam diri siswa. Memang kebiasaan yang positif itu kita harapkan bisa menjadi motivasi intrinsik di siswa sehingga muncullah budaya positif di sekolah. Nah budaya positif ini memang tidak bisa langsung dilakukan, tidak bisa dalam seminggu, tidak bisa dalam sebulan, tidak bisa dalam 2 bulan. Memang butuh waktu secara kontinu karena setiap orang itu memiliki dasar keyakinannya masing-masing. Setiap orang setiap anak pasti memiliki nilai-nilai dalam kehidupannya. Karena mereka di rumah juga punya keluarga, ya. Karena kan dasar pendidikan yang utama itu di keluarga sebenarnya.
ketika dasar pendidikan di keluarga itu bertentangan dengan sekolah, nah itu kita akan sulit untuk menyentuhnya ya. Tetapi ketika pendidikan nilai di keluarga itu sudah sama dengan sekolah, itu akan lebih mudah untuk membentuk budaya positif. Nah, kemudian nanti bersama dengan siswa di kelas, terutama yang kelas 9, nanti akan membuat keyakinan kelas. Cuma di sini ada perbedaan. Apa sih perbedaan peraturan keyakinan? Jadi nanti diharapkan ketika kita di kelas bersama dengan siswa kelas 9 itu membuatnya bukan peraturan, tapi membuatnya yaitu keyakinan. Nah, peraturan itu apakah harus banyak begitu? Enggak. Ketika peraturan banyak siswa tidak akan mengingatnya ya. Keyakinan kelas itu cukup 3, cukup 4, tapi itu mencakup semuanya. Misalkan peraturan, peraturannya itu adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya ini masuk kemana? Gitu ya. Tadi kita mengingat bahwa keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Itu boleh dari profil pelajar Pancasila, itu boleh dari nilai-nilai yang diajarkan oleh Petra begitu. Mungkin memang siswa itu belum tahu PRES itu apa aja sih, kan memang belum ada pengenalan secara khusus ya. Yang sejauh ini kan PRES itu umum. Tetapi ketika saya mempelajari hal ini, ternyata saya dulu sangat tidak sadar apa sih PRES itu, terus kenapa sih harus belajar kayak gitu ya. Ternyata mereka memiliki tujuan yang bagus untuk kita ya. Setelah saya pertimbangkan lebih lanjut, setelah saya mikir lagi, supaya apa? Sebelum kita merubah siswa-siswa kita menjadi siswa yang baik, kita harus berubah menjadi pendidik dan penuntun yang baik. Seperti itu. Dan nilai-nilai itu sangat relate sekali dengan profil pelajar Pancasila yang seharusnya sesama. Nah, misalkan nih yang pertama yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu merupakan peraturan. Kalau misalkan itu mau dirubah ke keyakinan kelas, itu keyakinan kelasnya apa? Itu harus mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Jadi nilai kebajikan itu bisa respect, bisa menghargai, bisa menghormati, bisa tanggung jawab, bisa dalam bentuk disiplin. Seperti itu. Kalau misalkan ini peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti kira-kira keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab, betul. Jadi mungkin bisa dituliskan ya, tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan atau nilai-nilainya apa kira-kira yang bisa dipelajari? Menghargai. Menghargai ini nanti ketika kata menghargai masuk ke dalam keyakinan kelas itu bisa macam-macam ya. Bisa menghargai diri, bisa menghargai orang lain. Ketika ada jadi ketika siswa tidak memakai sabuk atau ketika siswa rambutnya gondrong, itu langsung kembali ke dengan cara seperti itu. Kamu menghargai dirimu sendiri. Ketika ada siswa yang tiba-tiba ambil barangnya teman, ambil pensil atau mengambil buku tanpa meminjam, itu kita bisa langsung kamu sudah menghargai temanmu. Jadi satu kata menghargai atau satu kata tanggung jawab itu maknanya pas. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu nilainya apa berarti? Kira-kira? Disiplin. Kalau dilarang melakukan kekerasan, menghormati bisa, menghargai bisa, menghormati atau menghargai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba,
menyayangi diri sendiri, mengasihi diri, menyayangi diri, menyayangi diri. Itu sama halnya menghargai diri ya. Bergantian atau menunggu giliran? Ya, disiplin ya. Tertib atau disiplin. Gunakan masker. Ya, peduli, kepedulian atau disiplin juga bisa. Jadi satu nilai positif bisa bermakna banyak untuk seluruh yang bisa dikatakan peraturan. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menghargai, karena kalau rame nanti kelas sebelah terganggu gitu ya. Jadi mungkin nanti bapak ibu di kelas itu mungkin suka makanya banyak tepat waktu kelas, harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Mungkin teman-teman nanti ya dari siswa munculnya banyak peraturan, tetapi nanti bapak ibu bisa meningkatkan dengan mungkin ini namanya menghargai. Oh, itu pasti tanggung jawab dan banyak perlindungan. Nah, itu jadinya peraturannya tidak banyak, mungkin peraturannya tinggal 3 atau 4 ya, begitu. Untuk materi kita untuk hari ini masih sesi pertama Bapak Ibu. Untuk sesi kedua itu besok Rabu, itu kita akan belajar tentang bagaimana kita menghadapi siswa yang melakukan pelanggaran ya. Kenapa kalau di sini saya minta ada guru BK dan Pak, karena ini cocok banget gitu ya. Oke, jadi nanti ada 3 hal. Sebenarnya bukan hanya guru BK atau Pak, seluruh guru memang seharusnya tahu hal itu, bagaimana caranya kita memperlakukan siswa ketika siswa tersebut melakukan pelanggaran. Bukan untuk menghakimi, tetapi bagaimana kita memberikan pernyataan atau pertanyaan yang pada akhirnya akan menumbuhkan motivasi interest dari siswa tersebut. Jadi apa yang harus kamu lakukan bukan dari kita. Jadi kita arahkan pertanyaan yang siswanya akan menyadari hal tersebut dengan diri. Memang selama ini sudah dilakukan oleh beberapa teman gitu ya, tapi mari kita mendalami hal ini lebih lanjut ya, lebih dalam untuk kedepannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ya, saya klik dulu. Oke, hashtagnya guru penggerak ya, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi yang pertama terlebih dahulu harus tergerak dalam diri kita. Kemudian setelah kita tergerak, kita bergerak dulu, kita melakukan yang sekiranya kita baik. Setelah itu nanti setelah kita sudah melakukan hal tersebut, kita menggerakkan orang lain. Tetapi hal ini tidak mudah ya. Tetapi hal ini tidak mudah. Mungkin sama seperti saya, mungkin saya akan lebih banyak kalau tidak ada tugas seperti ini. Mungkin saya akan lebih ke diam orang lain biar melihat dengan sendirinya. Sebenarnya saya maunya seperti itu. Tetapi karena harus ada hal seperti ini, maka harus saya bagikan. Karena apa? Karena ketika kita berusaha memberikan sesuatu yang positif orang lain, tidak semua orang menerimanya dengan positif. Ya, kita menyadari hal itu ya. Mungkin ada yang bilang, wah sok pinter, ya itulah, banyak ada respon positif dan negatif, pasti ada, namanya manusia ya. Tetapi karena hal ini ada, makanya harus ada diri kita. Saya harap hal ini akan memberikan modal buat kita untuk pertemuan kita besok Rabu, membahas bagaimana yang baik untuk kita. Oke, thank you Bapak Ibu. Thank you. Oke, Wan, bisa di stop, Wan. Sangat seru sekali kita sudah belajar tentang budaya positif di sesi yang pertama. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin. Ada yang masih ingat di bulan kemarin, 2 hari yang lalu ya? Belajar tentang apa kita 2 hari yang lalu? Disiplin. Apalagi selain disiplin, kalau menurut Kak Hadi itu lebih ke bukan disiplin, tapi ke
lebih ke peraturan atau tata tertib, keyakinan, betul, keyakinan kelas. Kemudian diharapkan untuk mengedepankan keyakinan kelas tersebut diharapkan ada motivasi. Motivasinya lebih baik motivasi atau ya. Karena dengan adanya motivasi di mana siswa ada kesadaran diri yang melakukan hal yang baik sesuai dengan keyakinan kelas dan sudah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, ya. Yang tentunya di sekolah kita juga sudah ada nilai-nilai yang sudah kita pelajari satu apa? Betul, ya. Oke, tujuan pembelajarannya masih sama seperti kemarin di mana kita memahami konsep pendidikan menurut KHD yang dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif, di mana budaya tersebut diharapkan berpihak kepada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan, mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dengan menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu apa aja? Beriman, apa lagi? Yang setia dari mandiri, gotong royong, kreatif, inovatif, dan kerjasama, ya. Kemudian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, ini tujuan pembelajarannya masih sama karena memang masih satu program. Kemudian program disiplin positif di sekolah. Nah, sebenarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau misalkan 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka ada kemungkinan akan muncul yang namanya pelanggaran yang mungkin siswa-siswi kita melakukan pelanggaran tersebut. Karena apa? Karena ada kebutuhan yang tidak dipenuhi dari siswa tersebut. Kebutuhan yang pertama apa? Sebagai manusia, kebutuhan yang pertama yaitu tentang bertahan hidup, ya. Bertahan hidup ini lebih ke kondisi fisiknya kita. Setiap kita manusia itu pasti berupaya dan berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan hidup. Misalkan saja ada begitu banyak yang terjadi, ya, untuk orang bisa bertahan hidup. Misalkan apa? Misalkan orang benar-benar kepepet, tidak punya, sampai mungkin melakukan hal yang tidak baik, gitu ya, mengambil barang milik orang lain. Karena apa? Karena kebutuhan dasar yang pertama tidak terpenuhi. Jadi mau tidak mau melakukan sesuatu hal yang negatif, seperti itu. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua adalah perlu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin ada anak yang merasa dirinya itu dicuekin sama teman-temannya. Ada anak yang merasa di rumah itu kurang diperhatikan sama orang tuanya atau keluarganya. Maka daripada itu dia di sekolah, ya, melakukan beberapa cara supaya dia diperhatikan oleh temannya atau diperhatikan oleh gurunya. Dengan cara apa? Mungkin ramai di kelas atau dia melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan perhatian kita. Kemudian alasan selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu adalah kebebasan. Setiap kita itu kan ingin, ya, namanya hidup secara bebas dan merdeka. Setiap kita pasti tidak ingin dikekang, ya, dikekang. Makanya perlu namanya keyakinan kelas, dan motivasinya itu harusnya motivasi intrinsik dari siswa tersebut, gitu. Karena apa? Karena kalau misalkan kita memaksakan kehendak, yang ada adalah mungkin murid itu mau melakukannya, tetapi ada rasa sakit hati dan tidak nyaman dengan dirinya. Sedangkan kita itu sebagai seorang yang pendidik, begitu ya, kita harus menciptakan kenyamanan untuk siswa. Ketika siswa itu nyaman, ketika siswa itu bahagia, dia akan dapat menerima pelajaran dengan baik. Apakah yang diam di kelas pasti
anak itu mengerti pelajaran kita? Belum tentu ya. Mungkin mereka diam karena merasa tertekan dan terpaksa. Kalau perasaannya tertekan dan terpaksa, dengan mudah bisa menerima pelajaran dengan baik kan tidak ya. Jadi dimana kita itu menciptakan kondisi yang senang dan bahagia ya, sesuai dengan kebutuhan dasar yang keempat, yaitu kesenangan ya. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh siswa jika kesenangannya tidak terpenuhi gitu. Mungkin kita merasa bosan gitu ya di kelas, tidak ada aktivitas apapun karena dia tidak terpenuhi kebutuhan dasar yang akhirnya dia ada yang jalan-jalan ke sana gitu ya. Ini sangat relate dengan apa yang tadi Pak Rik sampaikan, bahwa kita itu harus mengetahui kebutuhan murid. Ada anak yang belajarnya itu secara kinestetik, ada anak yang belajarnya itu visual, ada anak yang belajarnya audio seperti itu. Kalau misalkan kita terapkan di kelas memang sulit ya, karena di saat yang sama ya, kita harus memenuhi semua kebutuhan siswa tersebut gitu. Tetapi kalau saya pribadi, setelah saya mempelajari hal ini, saya berusaha untuk menerapkannya. Dimana kalau misalkan kinestetik berarti anak dikelompokkan, yang kinestetik dikelompokkan, yang audio dikelompokkan, yang visual dikelompokkan, mereka mencari materi sendiri yang kinestetik, kemudian mereka melaksanakan praktek di kelas secara sederhana. Jadi mari pelan-pelan kita mencoba ya, berubah dari diri sendiri ya, mulai dari diri sendiri. Kalau dulu itu kesannya kelas yang baik adalah kelas yang diam, siswanya anteng, nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau sekarang beda ya, muridnya merdeka, mereka bebas berekspresi. Tentunya butuh pendampingan kita sebagai guru, sebagai penuntun dan fasilitator. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah penguasaan. Ada anak yang mungkin ingin menjadi pemimpin atau ingin dianggap sama temennya gitu ya, sampai melakukan sesuatu yang kurang baik seperti itu. Jadi jika 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka akan muncul yang namanya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin siswa kita melakukannya. Nah, setelah kita mengetahui 5 dasar kebutuhan manusia ini, misal ada anak melakukan pelanggaran, kita tahu kebutuhan dasar manusia ini dan ini. Nah, kita bisa melihat anak ini perlunya apa sih? Apakah anak ini butuh kasih sayang? Apakah anak ini butuh kesenangan? Atau anak ini butuh kebebasan? Jadi kita bisa melihat lebih dalam, tidak serta-merta langsung judge seperti itu. Tapi kita lihat dulu anak ini butuhnya apa. Nah, ketika siswa gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, siswa akan ada kecenderungan melakukan pelanggaran-pelanggaran dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini Kak Hadi mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di sekolah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi diharapkan memang siswa itu merdeka, tetapi jika kemerdekaannya dia bisa merugikan orang lain, maka perlunya kita sebagai guru, penuntun dan pendidik untuk mendisiplinkan siswa. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang sekarang. Oke, ini menurut Kak Hadi ya. Kemudian ada yang namanya restitusi ya. Sebenarnya ini lebih dikenal sebagai segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi jika ada siswa melakukan sesuatu yang tidak tepat atau bisa disebut sebagai pelanggaran, maka ada cara bagaimana cara menangani siswa tersebut.
sini kita disarankan untuk melakukan segitiga restitusi. Oke. Sebelum lebih dalam ke segitiga restitusi, kita perlu mengetahui posisi kontrol restitusi. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama, kita menempatkan diri kita sebagai penghukum, di mana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kita bisa lakukan sesuatu yang berkaitan dengan fisik, atau bisa mengungkapkan sesuatu yang kurang baik ya secara verbal. Ini posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua, kita bisa sebagai posisi pembuat merasa bersalah, di mana pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi misalkan ada siswa melakukan pelanggaran, kita guru itu mengatakan ke siswa, jangan gitu, nanti aku dimarahi sama si A gitu. Jadi anak tuh merasa nanti guru ini dimarahi kalau si A tahu gitu misalnya. Jadi ini posisi kontrol yang kedua. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, kita sebagai teman, kita sebagai temannya siswa, di mana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Misalkan, ayolah jangan kayak gitu. Jadi siswa itu dianggap sebagai temannya kita. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu pemantau, di mana guru mengawasi berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi lebih ke kita mengetahui semua peraturan yang ada, kemudian kalau siswa melakukan suatu pelanggaran, maka akan dikaitkan, disesuaikan dengan peraturan yang ada. Tanpa melihat latar belakangnya siswa itu kenapa kok seperti itu. Nah itu posisi pemantau. Kemudian yang kelima adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini ketika kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita tidak langsung menjadi murid berdasarkan tata tertib yang ada, tapi kita tanya dulu, kenapa kok kamu seperti itu? Mungkin setelah kita gali, dia ada 5 kebutuhan dasar tidak anak itu penuhi. Entah itu dia merasa tidak merdeka, merasa tidak bebas, apakah dia merasa tidak disayangi, apakah dia kesenangannya tidak tersalurkan, seperti itu. Nah, setelah mengetahui apa kebutuhan murid, nah di sini kita mendorong itu untuk menemukan solusinya sendiri. Apakah kita minta murid untuk berpikir apakah hal yang kamu lakukan itu sudah baik? Kalau kamu tahu itu tidak baik, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap apa yang telah kamu lakukan? Jadi solusi itu muncul dari murid sendiri. Kalau solusi itu muncul dari murid sendiri, maka dengan senang hati siswa akan melakukannya, karena itu di atas keinginan dan kesadarannya sendiri. Beda kalau misalkan apa yang akan dia lakukan, solusinya itu berdasarkan dari kita, itu belum tentu itu adalah keinginan murid itu sendiri ya. Jadi anak itu mungkin akan melakukannya tapi dengan tekanan-tekanan yang mungkin akan berdampak anak tersebut akan tidak nyaman dengan kita, kedepannya tidak akan terbuka dengan kita, lebih parah lagi akan menyimpan kebencian, nggak suka sama kita. Jadi diharapkan di sini kita memperlakukan murid, posisi kita adalah posisi manajer ya. Ya mungkin dulu posisi yang efektif adalah posisi penghukum. Mungkin ada saat dimana posisi yang efektif adalah posisi membuat merasa bersalah. Tapi dari sini kita tahu ya mana yang baik ya yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita memakai posisi 5 posisi kontrol yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu tentang segitiga restitusi, bagaimana kita menangani siswa ketika siswa itu
melakukan sesuatu yang tidak baik, tidak melakukan budaya positif. Oke, untuk segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan identitas ini apa? Jadi menstabilkan identitas ini maksudnya adalah kita nggak langsung menjudge, misalkan ada anak telat, oh kamu telat, kamu keras ya, gitu. Bukan gitu ya, tapi kita membuat siswa nyaman terlebih dahulu. Jadi kita memberikan kalimat bisa saja, nggak apa-apa, setiap orang tuh pasti pernah melakukan salah, Bulis tuh pernah salah, kita semua pernah salah gitu ya. Tapi bagaimana kalau itu salah, kita nggak akan mengulanginya lagi. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Validasi ini maksudnya kamu pasti memiliki alasan kan kenapa kamu telat. Apakah karena kamu malas? Apakah karena ada kendala yang lain? Seperti itu. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Kalau misalkan setelah kita tahu ketika siswa itu sudah netral, stabil gitu ya, sudah iya nih aku diterima meskipun aku salah, tapi aku masih diterima, nggak langsung dijudge, aku nggak langsung dihakimi. Ketika siswa sudah hatinya sudah tenang, kemudian anak itu sudah jujur, ya, ketika dia bisa jujur ya. Kecuali kalau misalkan dari awal kita judge kamu salah, langsung dia tertekan, langsung diem, nggak mau jujur. Ya. Tapi setelah kita buat anak itu stabil, ya, netral, fresh, ya, kemudian anak itu bisa jujur alasan kenapa dia melakukan pelanggaran itu. Nah, setelah itu kita tanyakan apa nilai-nilai yang kamu pelajari, apa hal yang baik yang kamu ketahui. Setelah kita menanyakan yang baik dan anak itu melakukannya dan mau melakukannya dan anak bisa ketahui hal yang baik, ya, setelah itu kita menanyakan siswa, kalau kamu tahu yang baik adalah hal yang demikian, maka apa yang harus kamu lakukan? Ya. Jadi ini diharapkan kita semua bisa melakukannya. Saya yakin kita semua sudah melakukannya ya. Mungkin terkadang lupa gitu ya kalau ada sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan. Oke, tadi sekilas. Kemudian yang sekarang adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas tadi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ketika anak terlambat, ketika anak ready, mungkin dia merasa aku udah gagal. Ya, tapi ketika kita sudah menenangkan hatinya, yang pernah salah itu bukan cuma kamu, kita semua tuh pernah salah. Gitu ya. Jadi anak itu merasa oke, aku masih manusiawi gitu ya. Mengkritik siswa hanya akan membuat siswa dalam posisi gagal. Harapannya dalam proses ini siswa dapat melakukan refleksi diri dengan menggunakan contoh-contoh kalimat di bawah ini. Mungkin kita bisa mengatakan berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu ya. Tapi jangan berhenti di sini ya, harus kita tambahin lagi. Ya, kalau kita tahu itu salah ya jangan diteruskan. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kita juga bisa mengatakan saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan lain-lain ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi kita menanyakan apa alasan anak tersebut melakukan hal tersebut. Jadi bisa dengan kata-kata, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini, gitu ya. Tapi dia tidak melakukan hal itu. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita gali kenapa anak itu melakukan hal yang tidak baik. Kemudian yang ketiga, teori kontrol menyatakan bahwa manusia pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ketika mempelajari hal ini, ya, ketika mempelajari tentang nilai yang ingin saya tampilkan minggu sebelumnya, sebenarnya ini di sekolah kita pun sebenarnya juga sudah ada dan menerapkan ya. Ketika saya diminta untuk membuat visi, nah, ketika saat saya diminta membuat visi, sebenarnya cukup
gitu ya, karena di Petra fisiknya sudah sangat baik. Kemudian di sini saya menuliskan katanya boleh visinya sesuai dengan Petra gitu ya, karena ini memang sudah baik. Nah, mungkin kita perlu ingat ya, visinya Petra menjadi lembaga pendidikan Kristen yang holistik, inspiratif, dan berprestasi. Kalau misalkan ini saya renungkan lebih dalam, kalau misalkan kita renungkan lebih dalam, ini sudah sesuai dengan prinsipnya KHD ya. KHD itu prinsipnya apa aja sih? Kita sebagai guru itu menuntut dalam pendidikan itu harus berpihak kepada. Kemudian yang ketiga, kita harus memperhatikan kodrat alam, di mana kita mengikuti perkembangan yang ada, tetapi kita juga menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Yang ketiga, kodrat zaman, di mana anak kita dididik untuk aktif mengikuti perkembangan zaman yang ada di tatanan IT. Kemudian yang kelima, yaitu tentang budi pekerti. Anak-anak harus memiliki karakter yang baik ya. Kalau misalkan kita telah lebih lanjut, ini sudah masuk ke dalam holistik, inspiratif, dan berprestasi. Apakah berprestasi itu harus juara matematika? Apakah harus menang lomba DBL? Tidak. Orangnya memiliki melakukan suatu kesalahan, kemudian dia bisa berubah sedikit demi sedikit, itu namanya sudah prestasi. Salah satu hal yang perlu kita apresiasi. Jadi prestasi di sini menurut saya tidak harus anak itu menang pada satu perlombaan, tidak. Tapi ketika anak itu sudah ada perubahan, anak tersebut sudah berprestasi. Kemudian, nah ini misinya Petra. Ini juga sudah sesuai menurut saya dengan KHD. Melaksanakan proses pendidikan yang menekankan siswa, pengajar, dan staf lainnya, serta pengurus mampu mengenal, menumbuhkan, dan menggunakan, serta menikmati seluruh potensi yang Tuhan sudah berikan sebagai berkatnya, sehingga dirinya secara pribadi dan bersama menjadi berkat bagi orang lain. Menurut KHD, pembelajaran itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana kita harus mengetahui potensinya anak dulu ya. Saya ini sebelum tempat pembelajaran saya berikan Google Form dulu ke mereka. Pertanyaan itu apa yang kamu kembangkan dalam kamu sebagai seorang pribadi, apa talenta yang ingin kamu kembangkan. Kemudian ketika belajar, kamu bisa belajar dengan cara apa? Saya menggali mereka, menggali potensinya mereka. Saya ingin mengenal mereka. Ketika saya sudah mengenal mereka, apa yang ingin mereka kembangkan, baru kita menumbuhkan ya, dengan cara apa? Dengan cara memupuk talenta-talentanya mereka. Seperti itu. Nah ini value testnya kita yang sudah kita pelajari, di mana dalam respect kita ada relationship, trust, dan teamwork. Nah, pertemuan sebelumnya saya menyampaikan bahwa nanti yang membuat keyakinan kelas adalah kelas 9. Tetapi nanti ketika setelah kegiatan pasca PNS sudah saya masukkan di sana kelas belief ya. Jadi bukan hanya kelas 9 yang membuat keyakinan kelas, tapi kelas 7 dan kelas 8 juga melakukannya. Harapannya adalah supaya semua angkatan jenjang mendapat perlakuan yang sama, di mana ketika ada bisa disebut peraturan ya. Ketika ada keyakinan yang harus mereka lakukan, itu adalah berdasarkan keinginan siswa sendiri, tapi bukan dari kita, tapi dari kesadaran siswa. Jadi nanti ketika pasca PAS, ketika jenjang akan membuat kelas belief. Ya. Nah ini res ini juga sudah sesuai dengan profil Pancasila ya, beriman, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, modal kritis, dan mandiri. Oke. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu melakukan atau menerapkan kelas belief di kelasnya masing-masing, nanti diharapkan sesuai dengan nilai-nilainya RIS gitu ya. Jadi kan RIS sejauh ini masih guru yang tahu. Ya, jadi nanti mungkin
ketika kelas di kelas mungkin kita bisa menyampaikan sedikit nilai-nilai yang akan ditanamkan ya oleh Petra ini apa aja sih, jadi nanti bisa menerapkannya. Kemudian pada akhir proses siswa diharapkan mampu mengerti nilai-nilai yang tercermin dari pelanggaran yang dilakukan dan dapat menemukan solusi mandiri atas permasalahan. Jadi pada akhirnya nanti diharapkan siswa bisa mencari solusi sendiri tanpa kita yang mencarikan solusi. Oke, di sini sebenarnya ada studi kasus, tapi ini waktunya sudah 3:30 ya. Jadi mungkin next time atau file ini nanti saya bagikan. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada waktu begitu ya, bisa membaca studi kasusnya ini. Intinya apa? Intinya dalam studi kasus ini ada beberapa posisi kontrol yang dilakukan oleh guru. Ya, tadi ada apa aja tadi posisi kontrolnya? Bisa sebagai yang pertama ada penghukum, kemudian ada apa lagi tadi? Manajer yang diharapkan yang ideal ya. Kemudian apa lagi tadi? Teman. Kemudian pembuat rasa bersalah. Kemudian apa yang satunya? Ya, saya break lagi, nggak apa-apa. Nah ini, pemantau. Jadi yang pemantau ini adalah pendidik yang sesuai dengan tata tertib, tapi tidak melihat latar belakang kenapa siswa melakukan hal tersebut. Padahal setiap apa yang dilakukan siswa, seperti halnya setiap apa yang kita lakukan pasti ada alasan kenapa kita melakukannya. Kalau mungkin siswa belum tahu ya alasan itu baik apa enggak, nah itulah posisi kita sebagai penulis. Kemudian tadi kita juga telah mengetahui tentang segitiga restitusi. Tadi apa aja segitiga restitusi? Yang langkah yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas, dimana kita menenangkan sesuatu dulu, kamu tuh nggak gagal. Ketika kamu melakukan pelanggaran bukan berarti kamu jahat. Tapi jadi di situ kita menstabilkan identitas dulu yang pertama. Yang kedua adalah menanyakan alasan kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau nanti misalkan bahwa ibu sudah membuat keyakinan itu apapun, bisa dikembalikan lagi. Kita bersama-sama sudah melakukan. Nah, apakah kita melakukan sekarang ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Oke, jadi nanti intinya dikembalikan ke Oke, itu yang bisa saya bagikan hari ini. Nanti filenya bisa saya sharekan. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu ingin mendalami seperti apa sih posisi kontrol dan segitiga restitusi ini, nanti bisa melalui studi kasus tersebut. Kemudian sebenarnya saya yakin ya kita semua mungkin sudah melaksanakan validasi segitiga restitusi tersebut. Saya sedikit sharing ya teman-teman atau Bapak Ibu. Ketika ketika saya mengikuti pembelajaran guru penggerak ini ada tugas. Nanti kamu kerjasama sama siswa, anak itu seolah-olah melakukan pelanggaran, kemudian kamu melakukan segitiga restitusi. Itu planning ya. Tetapi ketika hari H anaknya semuanya habis gitu ya, jadi nggak bisa ngomong apapun, nggak bisa ngomong nggak jelas, jadi kita nggak mungkin mau video hal tersebut. Padahal tugasnya harus segera dikumpulkan. Ketika saya masuk kelas, gitu ya, ketika saya masuk kelas, saya mendapati pelanggaran. Yang pertama, siswa telat. Ketika setelah istirahat, siswa telat masuk. Nah itulah langsung nggak apa ya, nanti hari ini akan Bu Rizke videokan, tapi namanya tak ganti, bukan namamu gitu. Jadi tanpa briefing, kalau sebelumnya kan dengan briefing sudah terkait, pasti sudah sesuai dengan ini gitu ya. Ternyata ketika hal tersebut tidak
terpaksa, kemudian saya menghadapi di kelas ada siswa yang terlambat, tanpa di briefing pun ternyata responnya siswa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi ketika setelah melakukan video tersebut saya tanya secara individu, saya mau anaknya jujur. Kalau misalkan Bu Risma melakukan hal yang demikian, tadi memperlakukan kamu dengan cara-cara seperti itu, apa yang kamu rasakan? Saya merasa tenang meskipun saya ini melakukan kesalahan, tapi saya tetap diperlakukan sebagai manusia yang baik. Dengan cara seperti itu, ketika anak itu merasa diterima, saya jadinya bisa jujur kenapa saya melakukannya dan saya merasa dikasihi, gitu ya. Intinya ketika sebenarnya apa sih tujuan dari pendidikan ini, di mana supaya dia itu tenang dan damai di sini di sekolah. Nah, ketika kita sudah berhasil melakukannya, ya, itu membuat anak-anak kita nyaman, betah dan damai di Setra 3. Oke, itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dari sesungguhnya. Oke.